Assalamualaikum Ibu Sri. Ya, Waalaikumsalam Pak Tamrin. Bagaimana kabarnya pada hari ini Ibu Sri? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Oh, kabarnya Pak Tamrin? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Jadi begini Bu, pada hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching, di mana peran Ibu sebagai coach dan teman Ibu sebagai coachee. Jadi sebelum melakukan praktek coaching tersebut, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian. Yang pertama, dalam proses coaching tersebut itu harus dilakukan sesuai dengan alur tirta. Karena alur tirta itu adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian uh, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan respon si coach, saya ulangi, memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan respon si coach terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan. Kemudian selanjutnya dalam melakukan praktek coaching tersebut, jadi Ibu harus memperhatikan prinsip coaching, di mana pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan praktek ini. Kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang Ibu kembangkan pada hari ini? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada kegiatan ini adalah mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus kalau dari dua item itu, apakah Ibu akan mengambil semuanya? Kira-kira mungkin kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi? Apa kira-kira? Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan pada saat coaching kali ini kira-kira apa, Ibu? Indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan yaitu uh, terwujudnya atau di mana seorang coachee memperoleh solusi atau dia dapat menentukan solusi terhadap permasalahannya setelah dilakukan coaching. Oke, baik Ibu ya. Terima kasih atas penyampaiannya pada apa namanya pra-coaching ini. Uh, Barangkali mungkin demikian. Nanti setelah dilakukan praktek itu akan ada pertanyaan lanjutan ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Sri. Silakan melakukan aktivitas coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kabar saya hari ini. Alhamdulillah. Tapi masih lemas ya, walaupun udah tanggal muda ini. Ya, begitulah, Bu. Ya, seperti inilah keadaan saya walaupun sekarang sudah tanggal muda, tapi memang seperti keadaan. Uh, ya, jadi pada pertemuan kita ini dilihat dari kondisi Pak Haris, kira-kira ada yang ingin disampaikan atau sesuatu yang ingin dibicarakan, Pak? Iya betul, Bu. Jadi sebetulnya saya ada masalah ini, Bu. Tapi sebelumnya kira-kira Bu Sri ini ada nggak waktunya? Saya mau ajak sharing ini terkait dengan masalah yang saya hadapi untuk saat ini, Bu.
Ya, insya Allah Pak Haris, saya memiliki waktu dan sangat bersedia untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Haris. Baik Bu, jadi masalahnya seperti ini Bu. Jadi untuk saat ini di sekolah ada siswa kelas 3 ya yang sedang melaksanakan kegiatan PKL Bu ya. Jadi tadi pagi saya dipanggil Bu sama sama ketua panitia PKL bahwa ada 2 orang siswa saya Bu yang bermasalah di lokasi PKL-nya. Jadi masalahnya kedua anak tersebut meninggalkan tempat PKL-nya itu tanpa sepengetahuan bibinya Bu, dan termasuk juga teman-temannya yang ada di sana. Jadi mereka meninggalkan lokasi itu tanpa keterangan yang jelas. Sementara kepala sekolah kemarin pada saat pelepasan mereka ya 1 bulan yang lalu nih Bu. Jadi kepala sekolah sudah mengingatkan, mewanti-wanti bahwa kegiatan PKL untuk tahun ini supaya bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa ada masalah. Jadi seperti itu sih masalah yang saya hadapi untuk saat ini Bu. Ya, baik. Berarti permasalahannya Pak Haris adalah 2 orang siswanya meninggalkan tempat PKL tanpa keterangan ya. Nah, dari Betul. diskusi kita ini atau dari pertemuan ini apa yang diharapkan oleh Pak Haris? Jadi yang saya harapkan saya menemukan solusi Bu, bagaimana siswa saya ini bisa kembali ke tempat PKL-nya dan melaksanakan kegiatan PKL itu sesuai dengan harapan kita, termasuk juga harapan sekolah sebagai lembaga ya. Jadi seperti itu Bu. Ya, baik. Kemudian dari permasalahan tadi, apa hambatan yang dapat atau yang dialami oleh Pak Haris atau sebelumnya, solusi apa yang ingin disampaikan oleh Pak Haris atau yang terpikirkan oleh Pak Haris terkait permasalahan yang dihadapi sekarang? Ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan untuk saat ini, begitu saya mendapatkan laporan seperti itu, saya langsung merespon ya laporan dari panitia. Itu dengan langkah kegiatannya yang pertama saya mendatangi kelas 2 Bu, yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah rumah anak yang bermasalah ini. Untuk menanyakan apakah kedua anak ini berada di rumahnya atau bagaimana. Dan ternyata dari laporan ataupun jawaban dari anak kelas 2 ini, dan memang betul sudah 3-4 hari ini memang kedua anak tersebut itu berada di rumah. Kemudian yang kedua, setelah saya mendapatkan laporan dari siswa tersebut, saya juga berkoordinasi ya dengan panitia, kemudian guru BP, dan termasuk juga wali kelasnya Bu. Kemudian saya memberikan masukan kepada panitia untuk sesegera mungkin untuk bersurat kepada orang tuanya ataupun keluarganya, bagaimana orang tuanya ataupun keluarganya dan termasuk anak ini bisa hadir di sekolah untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak itu di lapangan. Dan mungkin seperti itu sih yang langkah awal yang saya lakukan. Ya, dari beberapa langkah atau
solusi yang disampaikan oleh Pak Haris tadi, kira-kira ada nggak hambatannya? Kalau hambatan sih, saya khawatirkan anak itu tidak mau hadir, Bu. Jadi hambatannya. Jadi hanya kekhawatirannya sih seperti itu. Tapi kita berusaha sebisa kita mungkin, semaksimal kita mungkin, bagaimana anak itu bisa menyampaikan, ya, kepada kita, bisa berterus terang kepada kita apa sih sebetulnya yang menjadi masalah di apa namanya di lokasi PKL itu, sehingga mereka itu bisa pulang tanpa sepengetahuan dari DUD ini. Mungkin seperti itu. Ya baik, kekhawatiran ya tadi yang menjadi hambatannya. Kira-kira untuk menghilangkan atau mengatasi rasa khawatir ini, solusi atau alternatif solusi yang lain apa yang akan dilakukan ketika ada kekhawatiran ini? Ya, jadi dengan adanya kekhawatiran seperti itu, kita apa namanya tetap berusaha, terutama sekali untuk memanggil orang tuanya. Ya, mungkin anak tersebut tidak berani apa namanya menyampaikan apa yang menjadi masalahnya langsung kepada kita. Ya, barangkali dengan orang tuanya yang tentu dari segi apa namanya kedekatan emosionalnya mungkin bisa lebih berterus terang kepada orang tuanya, sehingga diharapkan nantinya orang tuanya itu bisa apa namanya berterus terang mungkin seperti itu kepada pihak sekolah. Jadi seperti itu, Bu. Ya, baik. Tadi dari bagaimana mendekatkan atau bertanya dengan temannya, kemudian berkoordinasi dengan wali kelas, wakasek, serta orang tua, itu beberapa langkah yang menjadi solusi. Nah, yang menjadi prioritas Pak Haris dalam menangani masalah ini apa? Atau langkah prioritasnya Iya. seperti apa? Jadi langkah prioritas yang kami lakukan, yang saya lakukan di sini, Bu, setelah saya tahu bahwa kira-kira permasalahan anak itu seperti apa, tentu saya akan memberikan masukan, ya, baik terhadap panitia yang bertanggung jawab, kemudian apa namanya kepala sekolah, juga saya akan memberikan masukan bagaimana masalah anak yang mengalami kekurangan, ya, kekurangan dalam hal finansial ini bisa memberikan solusi, ya, dalam hal bisa membantu anak-anak ini supaya anak-anak ini tidak menjadi apa namanya masalah di kemudian hari, terutama sekali untuk apa namanya teman-temannya yang kelas 2 yang misalnya mau PKL di sana, Bu. Sehingga nanti pihak DUDI-nya mau menerima lagi sekolah anak-anak yang PKL di sana dari sekolah kita, seperti itu. Nah, apa atau apa upaya yang dilakukan oleh Pak Haris untuk mencegah atau mengantisipasi kejadian seperti ini atau permasalahan seperti ini? Baik, Bu. Jadi langkah antisipasi yang saya coba untuk menerapkan, ya, memberikan tentu dengan memberikan masukan, Bu, masukan mungkin kepada panitia bagaimana kegiatan pendampingan, ya, pendampingan ataupun mengunjungi anak-anak di lokasi itu dengan durasi yang lebih banyak lagi. Jadi dari jadwal awalnya itu yang hanya mungkin 1 bulan, hanya 1 bulan ini yang dikeluarkan oleh panitia untuk jadwal pendampingan, Bu. Jadi saya memberikan masukan apa namanya bahwa kegiatan pendampingan ataupun mengunjungi anak-anak itu dilakukan 1 kali dalam seminggu, sehingga
diharapkan nantinya dengan adanya kegiatan mengunjungi ataupun mendampingi dengan durasi waktu yang lebih banyak, saya rasa bisa meminimalisir ya, meminimalisir kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak di tempat PKL. Mungkin seperti itu. Ya, jadi jangka waktu yang digunakan atau yang direncanakan untuk mengatasi masalah ini kira-kira seperti apa, Pak Haris? Yaitu dengan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, untuk meminimalisir itu kan saya berusaha untuk melakukan kunjungan ya, ataupun pendampingan itu 1 kali dalam seminggu, Bu, ya, dalam seminggu. Nah, dengan adanya kasus seperti ini akan menjadi satu catatan ya, buat kita dan buat sekolah juga. Sehingga untuk kedepannya sekolah juga memikirkan ya terkait dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu. Sehingga untuk saat ini sekolah juga sudah bersedia, Bu, untuk membantu masalah ini, masalah anak-anak ini. Ya. Nah, dari pemaparannya tadi, apa komitmen dari Pak Haris dalam menyelesaikan masalah siswa yang meninggalkan tempat PKL tanpa keterangan? Jadi komitmen saya setelah mendengarkan keluhan terhadap masalah kedua anak tadi, saya bersedia ya bersama-sama dengan panitia kemudian orang tua dari siswa tersebut untuk mengantarkan kembali kedua siswa ini ke tempat PKL-nya. Jadi dengan adanya kegiatan pengantaran yang dilakukan oleh panitia, saya dan orang tuanya, sehingga bisa meyakinkan DUDI-nya untuk menerima alasan-alasan yang disampaikan oleh siswa yang bermasalah itu, Bu. Jadi saya takutnya apabila misalnya siswa yang menyampaikan langsung terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa, saya takutnya pihak DUDI itu tidak percaya seperti itu. Nah, itu sih langkah ataupun komitmen yang saya ambil dalam kasus ini. Ya, baik, itu penyampaian dari Pak Haris tadi. Nah, bagaimana tindak lanjutnya dari komitmen yang sudah dibuat oleh Pak Haris? Jadi tindak lanjutnya ya sesegera mungkin lah saya akan mewujudkan komitmen yang sudah saya buat dengan melakukan pengantaran anak-anak yang bermasalah ke tempat PKL itu. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Haris tadi sangat luar biasa, saya sangat mengapresiasinya. Nah, dari percakapan kita atau dari apa yang kita lakukan ini, Pak Haris sudah merasa tercapai nggak apa yang menjadi tujuannya tadi? Iya, betul sekali. Dengan adanya sharing bersama Ibu Sri ini, tentunya saya sangat sangat senang sekali, sangat bahagia, Bu, ya, karena masalah yang saya hadapi untuk saat ini bisa bisa diselesaikan, Bu, ya. Sehingga untuk saat ini saya memang betul-betul sudah fresh ya, jadi tidak ada kepikiran lagi itu tentang siswa-siswa yang bermasalah itu. Ya, baik, alhamdulillah Pak Haris karena sudah merasa mencapai apa yang menjadi tujuan dan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi,
Semoga kedepannya dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitasnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Baik Ibu, jadi alhamdulillah Ibu tadi sudah melakukan praktek coaching terhadap coachingnya dalam hal ini Pak Haris. Jadi tadi itu sudah melakukan dengan alur tirta dan saya sudah masuk semua mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi tanggung jawab. Bagaimana menemukan melakukan langkah-langkah, kemudian komitmen itu sudah disebutkan satu persatu tadi melalui memunculkan pertanyaan berbobot dalam menggali atau mencari menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Terus mungkin sebelum kita menutup terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Kira-kira pada saat praktek coaching dilakukan tadi, apa yang sudah dilakukan saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian yang dikembangkan, Ibu? Ya, baik Pak. Tadi indikator yang ingin dicapai adalah orang coachee atau coachee ini mampu menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya, di mana saya mengembangkan kompetensi sesuai dengan yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coachee, kemudian mengajukan pertanyaan yang terbuka berbobot dengan menggunakan kata kunci, sehingga seorang coachee ini mampu menemukan solusi di atas permasalahannya dan apa yang menjadi tujuannya tercapai. Baik, terus pertanyaan yang kedua, Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi adalah mendengarkan dengan rasa. Baik, terima kasih Ibu sudah melakukan praktek coaching. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada praktek coaching kali ini sebagai langkah awal dalam mengcoaching coaching yang lain untuk kedepannya. Barangkali ini saja yang dapat saya melakukan observasi pada praktek ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jika ada hal yang mungkin yang kurang dari penilaian yang dilakukan oleh saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.